Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Busadad. Di sini saya sebagai mahasiswa STISIP Banten Raya, Prodi Administrasi Publik, ingin memaparkan tentang mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk pengertian kewirausahaan itu sendiri ialah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih baik dalam hidup. Nah, kewirausahaan sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lain seperti sumber daya alam, lalu modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Diperlukan masyarakat, namun teori mengenai kewirausahaan sendiri banyak berkembang dan memiliki arti masing-masing menurut para ahli. Konsep konsep kewirausahaan terdiri dari 5, yaitu 1. Kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat waktu, sehingga ia bisa bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan beradaptasi di dalam sebuah dunia kewirausahaan. Lalu, daya tahan. 2. Daya tahan. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi saat ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Lalu 3. Kecepatan. Kecepatan ialah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan keseimbangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju, untuk menjawab tantangan pasar secepat apa seorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. Lalu 4. Kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada. Lalu 5. Kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan presentasi belajar bergerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi-fungsi komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketetapan. Lalu tujuan kewirausahaan itu apa sih? Nah, dalam memainkan usaha, ketika seseorang wirausahawan membuat perencanaan, pasti memiliki tujuan. Besar ataupun kecilnya, kegiatan kewirausahaan ini berdampak pada kehidupan. Untuk lebih jelasnya, ada 3 faktor dalam kewirausahaan yang mendukung. 1. Mendukungnya munculnya usaha-usaha kecil. 2. Kesejahteraan masyarakat yang terangkat. 3. Menumbuhkan semangat berinovasi. Nah, di Indonesia saat ini ada 3 jenis usaha. Ada 3 jenis usaha yang berkembang secara pesat dan besar. Usaha pertama adalah usaha retail. Usaha retail yaitu merupakan sebuah jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Tidak pernah ada matinya, usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antara peritel. Contoh jenis usaha retail yaitu adalah seperti warung sembako, toko kelontongan, minimarket, dan online shop. Nah, jadi itu sangat minim sekali untuk terjadinya resiko kebangkrutan. Lalu yang kedua, usaha yang terbesar di Indonesia yaitu usaha startup bisnis ya. Startup bisnis adalah jaringan internet. Saat ini bukan lagi menjadi
barang mewah. Nah, jaringan internet kini menjadi kebutuhan, melainkan menjadi kebutuhan sehari-hari untuk kita. Dengan menggunakan ponsel cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi, atau usaha melalui ponsel kita. Inilah yang disebut sebagai industri digital di masa pandemi saat ini. Lalu usaha melalui startup digital menjadi metode yang paling dipilih oleh banyak kalangan ya. Baik skala rumahan hingga beromset ratusan juta rupiah. Contoh bisnis startup itu adalah seperti online shop Shopee, marketplace-nya Shopee. Itu ada Lazada, Shopee, dan juga OLX ya. Itu adalah salah satu contoh startup bisnis. Selanjutnya, usaha ketiga yang terbesar di Indonesia yaitu adalah industri kreatif. Industri kreatif yaitu adalah sebuah pemerintah dalam beberapa tahun sebuah industri yang mana bergerak di dalam bidang iklan ya, bergerak di bidang iklan, yaitu dapat memberikan sumbangsi dalam industri kreatif di Indonesia. Banyak sekali sekarang konten kreator yang berbisnis di industri kreatif ini. Contoh industri kreatif di Indonesia saat ini yaitu adalah satu, jenis periklanan. Karena periklanan banyak sekali di Indonesia. Lalu kerajinan tangan, industri film dan video, musik, dan desainer grafis. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anwar Musadad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.